Akan tetapi teman-teman, menurut gua ya, kita sebetulnya udah tactically kill the game. Kita secara taktik sudah membungkus pertandingan begitu Inzaghi memasukkan 3 pemain di babak kedua, Bisek, Dumfries, dan Korea. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin, selamat memulai pekan yang baru. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah ikutan giveaway jersey home Inter musim ini dengan cara menebak skor pertandingan Roma melawan Inter. Selamat ya bagi teman-teman yang tebakannya tepat. Tim kesayangan kita menang 0-1 atas AS Roma. Untuk undiannya teman-teman, menentukan siapa yang akan mendapatkan jersey akan gue lakukan di pekan ini ya. Jadi pantengin terus konten-konten Cerewetin Inter. Hari ini teman-teman, ayo kita cerewetin bareng-bareng pertandingan yang penuh dengan emosi, sumpah serapah, senam jantung ya tadi malam. Padahal pagi harinya sudah harus lanjut kerja. Tetapi apapun itu kita mesti bersyukur karena tim kesayangan kita mampu menundukkan Roma di Olimpico. Kalau bagi gua teman-teman, pertandingan melawan Roma menunjukkan bahwa walaupun badai menghadang, Inter tetap akan menang ya. Kita diterpa banyak banget badai. Badai yang pertama tentu saja adalah badai cedera ya teman-teman. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, lini tengah kita juga krisis karena badai cedera. Begitu pertandingan berlangsung, baru 12 menit, badai cederanya bertambah. Hakan Calhanoglu terpaksa ditarik keluar karena mengalami cedera. Dan yang bikin apes lagi, 15 menit setelahnya, giliran kakek Acerbi yang cedera. Bagaimana ceritanya? Pertandingan belum sampai menit 30 babak pertama, kita sudah melakukan 2 pergantian pemain. Sejujurnya teman-teman, gue udah sempat curiga tuh ketika gue nonton pertandingannya ya. Gue ngeliat itu Fratesi ngapain pemanasan di pinggir lapangan padahal masih awal-awal babak pertama. Ternyata Hakan Calhanoglu tumbang. Sedangkan untuk Acerbi yang menggantikan adalah Steven de Vrij. Lalu kemudian badai yang kedua adalah badai kesalahan wasit. Aduh, Davide Massa memimpin pertandingan dengan buruk. Ini bisa berisiko fatal ya. Pemain Inter bisa berisiko cedera nih kalau keputusan-keputusan dia banyak yang salah. Ketika pemain Inter cuma nyenggol dikit dianggapnya pelanggaran. Nah, tipe-tipe kepemimpinan wasit yang kayak gini ini nih yang tidak melindungi pemain ya, yang membuat pemain berisiko mengalami cedera karena permainan keras. Dan puncak kemarahan gua terhadap Davide Massa ketika Cristante ya menabrak Thuram teman-teman. Itu jelas banget anjir, tiba-tiba nabrak dari belakang dan Thuram situasinya one on one dengan kiper. Kalau merujuk di partai lain ya, di partai Milan itu Reinders ada situasi kayak gini kena kartu merah. Begitu juga di partai Juve lawan Lazio, Romagnoli bikin pelanggaran ketika lawan sudah one on one dengan kiper, itu juga diganjar kartu merah. Ini seharusnya Cristante diganjar kartu merah juga ya, atau setidaknya kartu kuning lah. Ini sama sekali peluit tidak ditiup. Aduh, parah banget. Untuk jalannya pertandingan teman-teman, kedua tim menurunkan line up yang sesuai dengan prediksi dari Gazzetta dan Sky Sport ya. Tidak ada kejutan. Dari sisi Roma, untuk posisi wingback kiri yang ditinggal oleh El Shaarawy karena cedera diisi oleh Zalewski. Sementara dari sisi Inter tidak ada kejutan sama sekali. Dan di menit-menit awal Inter sangat dominan ya, langsung menciptakan banyak peluang berbahaya. Di antaranya ada shoot keras dari Marcus Thuram ya, masih bisa dihalau oleh AS Villar. Ini berawal dari serangan Mkhitaryan melakukan kombinasi dengan Lautaro yang membuat Thuram dapat melakukan tembakan dengan bebas. Lalu kemudian Inter mendapatkan peluang lagi ya, tendangan jarak jauh dari Mkhitaryan yang masih membentur Mistar. Tetapi sayangnya sejak menit 12, begitu Hakan Calhanoglu ditarik keluar karena cedera, angin berubah ya. Roma langsung menguasai jalannya pertandingan, sangat dominan sampai dengan peluit akhir ditiup. Sejujurnya teman-teman, di babak pertama Fratesi dan de Vrij sangat mengecewakan. Mereka tampil buruk, membuat kita langsung merasa sangat kehilangan Hakan Calhanoglu dan Acerbi. Fratesi sama sekali tidak terlibat dalam build up, tidak membantu Barella juga ya, yang terlihat sangat struggle bermain sebagai regista. Fratesi seperti tidak ada di lapangan. Sedangkan untuk Steven de Vrij di babak pertama, dia pontang-panting ya, kewalahan meladeni Dovbyk. Dia banyak banget kalah duel. Akan tetapi yang luar biasa, di babak kedua segalanya berubah 180 derajat. Fratesi dan de Vrij step up ya, menunjukkan kapasitasnya. Untuk Fratesi teman-teman, di babak kedua
Dia sering banget berduel di lini tengah, mencuri bola ya, dan ikut andil dalam serangan-serangan balik kita. Gokil banget teman-teman. Tadi malam gue sangat menikmati ya pergerakan Fratesi ketika sprint, baik dengan bola ataupun tanpa bola, selalu membahayakan Roma. Lalu kemudian untuk Steven De Vrij di babak kedua benar-benar perfecto ya. Dia ngebungkus Dovbyk. Kita sama sekali tidak melihat ada sesuatu yang berbahaya, pergerakan berbahaya dari Dovbyk di babak kedua. Dari sisi Roma teman-teman, kita harus mengakui bahwa mereka sangat dominan ya. Kalau dilihat dari catatan statistik, mereka unggul ball position, unggul jumlah shot, dan juga unggul expected goal. Tetapi ternyata catatan statistik ini hanya kesia-siaan belaka ya. Karena menurut gua Roma sama sekali tidak membuat peluang matang. Setidaknya tidak sematang peluang-peluang yang dibuat oleh Inter. Ini peluang berbahaya Roma menurut catatan gue cuma ada 2 ya. Melalui shoot jarak jauh yang dibuat oleh Pellegrini dan Soule. Keduanya adalah shoot dari luar kotak penalti. Powernya nggak seberapa dan mengarah tepat ke Yann Sommer. Jadi sangat mudah diantisipasi. Bahkan menurut gue teman-teman, momen terbesar Roma untuk mencetak gol adalah ketika Yann Sommer salah melakukan antisipasi ya di babak pertama. Saat itu ada crossing dari Pellegrini. Yann Sommer menepis bola, bolanya malah mengarah ke gawang kita. Beruntung banget kita ya, bolanya masih membentur tiang. Akan tetapi teman-teman, selain itu gue sama sekali tidak melihat ada sesuatu yang berbahaya dari Roma. Mereka hanya menguasai jalannya pertandingan, mendominasi ball possession, kemudian mencoba menusuk dari sisi kanan maupun sisi kiri. Tetapi sama sekali sulit melakukan tembakan. Menurut gue teman-teman, tadi malam pertahanan Inter tampil sangat solid, sangat brilian. Nah justru penampilan yang berbeda ditampilkan oleh Inter ya di babak kedua. Di babak pertama itu Inter tampilnya jelek banget ya, sering banget salah umpan. Di babak kedua Inter sangat solid di belakang, membiarkan Roma menguasai jalannya pertandingan ya. Inter bertahan dengan penuh kesabaran dan di momen yang tepat melakukan serangan balik cepat nan berbahaya. Di babak kedua teman-teman, Inter justru lebih banyak membuat peluang. Gua melihatnya ya teman-teman, Inzaghi benar-benar memanfaatkan jeda pertandingan dengan baik. Dia mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang terjadi di babak pertama, sehingga Inter yang tampil di babak kedua sangat jauh penampilannya dibandingkan babak pertama. Dia mengubah wajah Inter ya, yang di babak pertama tampil sangat buruk, sering membuat kesalahan. Di babak kedua tampil sungguh luar biasa. Dan di babak kedua ini teman-teman, walaupun dikepung, akhirnya Inter mampu memanfaatkan kesalahan Roma ya. Diawali dari Zalewski yang kepleset berduel dengan Fratesi. Itu Fratesi langsung sprint ya, dribble bola cepet banget. Kemudian dia mencoba memberikan bola ke arah Lautaro. Bola umpan dari Fratesi sempat direbut, diganggu oleh pemain Roma ya, yang menciptakan kemelut sendiri di kotak penalti mereka. Lalu kemudian bola liar disambut ya, disikat sangat keras oleh Lautaro Martinez. Gagal dihalau oleh AS Villar yang tampil baik sebetulnya di pertandingan ini. Nah teman-teman, setelah gol Lautaro tersebut, Roma makin kesetanan ya. Mereka menguasai jalannya pertandingan dan back-back mereka maju sangat jauh. Hal ini membuat Roma meninggalkan banyak sekali celah di lini belakang. Tetapi sayangnya Inter tidak mampu memanfaatkan dengan baik. Padahal dari hasil serangan balik, Inter seharusnya bisa membukukan 3 gol. 2 diantaranya didapatkan oleh Dumfries ya. Serangan balik sangat cepat di sisi kanan. Dia dribble bola, shoot kencang, tetapi masih bisa diantisipasi oleh Villar. Akan tetapi peluang yang paling sia-sia terbuang adalah peluangnya Barella ya. Kok bisa-bisanya ya pemain sekelas Barella tidak dengan tenang menyelesaikan bola. Padahal dia punya banyak opsi ya dan tidak mendapatkan tekanan apapun. Barella sebetulnya cukup shoot keras mendatar aja ya. Atau dia bisa juga mendribble bola mendekat ke arah kiper, atau memberikan umpan ke pemain Inter lainnya. Ada banyak opsi sebetulnya yang bisa dilakukan oleh Barella. Dia malah milih nembak burung. Oh ya teman-teman, terkait Dumfries, walaupun dia gagal mengkonversi 2 peluang emas ya, tetapi gue lebih ikhlas sih memainkan Dumfries ketimbang Darmian. Darmian praktis tidak menampilkan apa-apa ya. Tidak ada kontribusi apa-apa selama dia ada di lapangan. Dari sisi pertahanan dia juga kocar-kacir ya, diobrak-abrik oleh Angelino dan Dybala. Kemudian dari sisi serangan dia tidak memberikan kontribusi apa-apa. Dan akhirnya teman-teman, sampai dengan peluit akhir pertandingan kita gagal menambah gol untuk kill
the game. Akan tetapi teman-teman, menurut gua ya, kita sebetulnya udah tactically kill the game. Kita secara taktik sudah membungkus pertandingan begitu Inzaghi memasukkan 3 pemain di babak kedua, Bisek, Dumfries, dan Korea. Ketiga pergantian ini menurut gua krusial banget yang membuat Inter akhirnya bisa mendikte jalannya pertandingan tanpa perlu menguasai bola. Masuknya Bisek jelas menambah energi ya di lini belakang, khususnya sisi kiri kita. Di Marco Bastoni kelelahan membela tim nasional, dan begitu Soleh masuk, buset, sisi kiri kita diobok-obok banget. Sehingga begitu Jan Bisek masuk, sisi kiri menjadi lebih aman. Begitu juga dengan masuknya Dumfries ya, membuat sisi kanan kita yang tadinya diacak-acak oleh Angelino menjadi lebih solid dalam bertahan dan juga bisa kasih perlawanan ya lewat serangan-serangan balik berbahaya. Dan ujung-ujungnya akhirnya Angelino digantikan oleh Hermoso. Dan tentu saja yang paling luar biasa adalah masuknya Korea ya. Inzaghi langsung mengubah skema permainan. Ketika menyerang kita pakai formasi 3-4-2-1. Thuram didukung oleh 2 pemain ya. Di belakang dia ada Fratesi dan Korea. Dan ketika bertahan, Korea mundur sangat jauh. Kita bermain pakai formasi 3-6-1. Joaquin Korea teman-teman berada di tengah sejajar dengan Mkhitaryan, Barella, dan Fratesi. Berduel merebut bola, membantu pertahanan, dan beberapa kali dia melakukan serangan balik berbahaya. Keberadaan Korea teman-teman sangat membantu lini pertahanan kita ya. Dia kan banyak bermain di sisi kiri. Dia banyak mengcover posisinya di Marco yang terlihat sudah sangat kelelahan. Dan menurut gue teman-teman, Inzaghi sangat tepat ya. Lebih memilih memasukkan Korea ketimbang Arnaud Taufik maupun Taremi. Korea adalah tipe pemain yang bisa dribble dan punya kecepatan ya. Setidaknya lebih baik lah dibandingkan Taremi dan juga Arnaud Taufik. Sehingga di pertandingan kemarin malam, Korea beberapa kali ya ikut terlibat dalam serangan balik berbahaya. Dengan hasil ini teman-teman, Inter kembali ke posisi semula ya. Berada di peringkat 2, masih di bawahnya Napoli, tetapi ada di atasnya Juventus. Nah, yang menjadi seru adalah giornata berikutnya minggu depan kita akan menghadapi Juventus. Waduh, ini yang makin enak Napoli ya teman-teman. Mereka berpeluang untuk melebarkan jarak. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Catatan gua untuk pertandingan ini teman-teman. Yang pertama gua berikan kepada Lautaro Martinez, sang man of the match, pencetak satu-satunya gol ya di pertandingan ini. Akhirnya ya teman-teman, Lautaro kembali rutin mencetak gol. Sebelum jeda internasional dia sudah mencetak 2 gol. Lalu kemudian di jeda internasional kemarin dia mencetak gol juga bersama timnas Argentina. Dan sekarang pertandingan pertama pasca international break dia langsung mencetak gol dan merupakan gol kemenangan. Lalu kemudian catatan yang kedua gua berikan kepada Bastoni teman-teman. Gua rasa ini tahun terbaiknya Bastoni. Dia tampil sempurna baik bersama Inter maupun tim nasional ya. Dan dia tidak hanya solid di belakang, tetapi juga punya kontribusi bagus dalam serangan-serangan Inter. Nah, di pertandingan tadi malam dia ngegocek Dybala teman-teman. Biasanya Dybala nih yang melakukan ini ke pemain-pemain lawan. Ini Bastoni melakukannya ke Dybala. Lalu kemudian catatan yang ketiga gua berikan kepada kakek Mkhitaryan yang akhirnya menemukan performanya kembali. Nggak heran dia menjadi sosok sentral di Inzaghi Ball, tidak tergantikan. Ini bahkan ya di pertandingan lawan Roma menurut gua pemain terbaiknya adalah Mkhitaryan. Dan bukan cuma sekali ini aja, di beberapa pertandingan terakhir, 2-3 pertandingan terakhir Inter, Mkhitaryan selalu tampil bagus. Lalu kemudian catatan yang terakhir gue berikan kepada Simone Inzaghi. Waduh, ini pujian setinggi langit ya, karena dia mampu beradaptasi dengan situasi di lapangan. Siapa yang menduga 2 pemain utama ya, 2 pemain vital harus digantikan di babak pertama. Nah, sebelum itu Inzaghi juga mendapatkan pemainnya cedera, kelelahan gara-gara membela tim nasional masing-masing. Akan tetapi Inzaghi masih bisa memastikan Inter membawa pulang 3 poin dari Olimpico, sekaligus menghindari kita ya dari bulian para fans-fans Malaga nih. Gue yakin fans-fans Malaga udah pada nyiapin kalimat-kalimat ejekan. Begitu Inter akhirnya menang, gak jadi dipakai deh tuh kalimat-kalimat. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.